Welcome. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangan pagi hari ini untuk Allah yang hebat dan dahsyat. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Kau tetap mengizinkan kami. Kau tetap memberikan kasih karunia-Mu menyertai kami sampai detik ini. Sehingga kami masih boleh berada di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Bertahtalah Engkau atas setiap pujian umat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan boleh mengucap syukur, katakan amin. Kita mau bangkit berdiri pagi hari ini. Kita memberikan tepuk tangan yang terbaik untuk Allah. Haleluya. Cinta-Mu nyata bagiku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan kekuatan-Mu di hidupku. Kami naikkan pujian syukur kami untuk Kau Tuhan. Pujian syukurku hanya bagi-Mu, penyelamatku, penyelamatku. Haleluya. Kesetiaan-Mu, bukti cinta-Mu nyata bagiku. Oh, oh, oh.
berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidup. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Oh, Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Oh, 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 oh. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kami, buat segala kebaikan dan cintamu yang senantiasa ada dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk itu semua Bapa. Terima kasih Yesus buat segala anugerah dan kasih-Mu buat setiap kami sampai detik hari ini. Haleluya.
samudra pun bersorak memujimu. Semua yang bernafas mengagungkan namamu. Samudra pun bersorak memujimu. Semua yang bernafas mengagungkan namamu. Kudus, kudus Tuhan, alam semesta, gunung tunduk menyembahmu. Sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan, alam semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertata dan mulia. Kaulah pemilik alam semesta ini Tuhan, dan kami membawa sembah kami pagi hari ini untuk Engkau. Haleluya, haleluya. Kudus namamu Tuhan, kudus namamu. Selamanya Kau yang bertata. Suci namamu Yesus, suci Engkau Tuhan. Haleluya. Ku naikkan pujiku, ku naikkan sembahku, hanya bagimu. Kau yang layak ditinggikan, bagimu. Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Namamu Tuhan, namamu yang boleh kami panggil di dalam nama Yesus, nama yang menggetarkan setiap hati kami, nama yang menggetarkan seluruh bumi. Kuduslah Engkau Tuhan, kudus namamu. Syukur ku naikkan, sembahku berikan, hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Segala penghormatan kami pagi hari ini kami pusatkan untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Kami percaya ada kekuatan dalam setiap pujian Tuhan, ada kemenangan dalam setiap pujian, dan ada kebebasan dalam penyembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mana Kau boleh menenggelamkan pagi hari ini hati kami, jiwa kami, hidup kami Tuhan, bersama-sama dalam hadirat.
perbuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa kau Rajaku. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa kau Rajaku. Segala yang baik itu daripadamu Tuhan. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik, segala yang baik
Bapa yang baik, karena Engkau. Bahkan tidak ada satupun yang baik kalau tanpa Engkau. Semua dari Engkau yang baik, yang mulia, yang suci, yang penuh dengan kasih. Karena darimu ada pemberian, darimu ada damai sejahtera, darimu ada penghiburan, ada pengampunan, ada pelurusan, ada penyelamatan. Semua dari Engkau, dari Engkau. Maka kami mengucap syukur. Di minggu pagi ini Bapa, kami berhimpun karena rindu untuk bersekutu bersama dengan Engkau, bersama dengan Roh-Mu. Karena hanya di dalam persekutuan bersama dengan Engkau, kami hanya beroleh yang baik, yang baik, yang baik. Terima kasih Tuhan, yang baik pula itulah yang akan kami terima sebentar lagi. Berasal daripada firman-Mu yang lebih daripada deretan kalimat, tetapi pribadimu sendiri itulah firman-Mu. Kami membuka hati kami lebar-lebar, seluruh ruangan hati kami Tuhan ditahirkan dengan percikan darah Tuhan Yesus. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk dengan benar menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Tuhan menuntun kita untuk berhimpun di tempat ini, kita mengucap syukur. Tidak semua orang beroleh kesempatan seperti kita, sehingga kita menghargai apa yang Tuhan sudah bukakan berupa kairos, yaitu kesempatan seperti ini, karena tidak semua orang tahu akan harganya. Nah saudara, satu tema yang diberikan kepada kita sudah terlebih dulu menyapa hati dari hambanya untuk diteruskan kepada saudara-saudara sekalian mengenai rute perjalanan kita, yaitu tema tentang biarkanlah umatku pergi. Keluaran pasal 14 ayat yang kelima saudara, yang menjadi dasar dari tema ini. Siap saudara, kita siapkan hati untuk firman ini. Keluaran pasal 14 ayat yang kelima, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Nah lihat saudara, ini potongan dari kisah yang panjang, bahkan kisahnya sampai puluhan tahun, karena merupakan deretan sekuel atau urut-urutan dari peristiwa bagaimana Allah memperkembangkan satu keluarga yang ada di Mesir. Dan orang-orang ini, keluarga ini bukan dari Mesir tetapi Yakub beserta anak-anaknya, yang mana satu keluarga dengan 12 anak memperanakkan 12 suku, kemudian membesar, mengembang, berlipat ganda, dan kemudian penguasa Mesir memberi satu lokal tempat untuk mereka, orang-orang Ibrani ini, dan tanah itu namanya adalah tanah Goshen. Tanah subur memang, tapi pemberian dari penguasa Mesir yang merupakan majikan mereka. Mereka mondok saudara, mereka numpang. Goshen bukan milik mereka, tapi kemudian setelah berkembang begitu banyak, orang-orang ini terampil dalam pekerjaan, punya kelebihan dalam IQ, EQ, cerdas, tapi juga sangat gigih dalam berkarya. Akibatnya tuan rumah menjadi iri. Kenapa orang yang numpang ini, pendatang-pendatang ini lebih pandai, lebih pintar, lebih gigih, jenius, dan kemudian mereka iri, takut, wah nanti lama-lama kami penduduk asli di sini digusur oleh pendatang, sehingga kemudian ditindas. Itu sejarahnya begitu. Di tanah Goshen lebih pintar, lebih hebat daripada tuan rumahnya saudara, pendatang. Nah saya tidak tahu pendatang masuk ke Purwodadi seperti apa, saya tidak berani membandingkan itu karena belum ada survei. Nah saudara, lalu ditindas pendatang itu, sehingga kemudian
sampai kalau ada bayi laki-laki lahir, bidannya sudah diindoktrinasi dengan indoktrinasi kejam. Ibu-ibu bidan, ya kamu harus bunuh kalau bayinya orang Ibrani ini lahir laki-laki. Sehingga kemudian muncul di kitab Keluaran ada 2 orang bidan yang tidak taat kepada penguasa Mesir ini. Masa bayi tidak salah apa-apa dibunuh. Sehingga kemudian ada yang kemudian diluputkan, namanya adalah bayi Musa, saudara, disembunyikan. Dan kemudian 2 orang bidan ini diberkati oleh Tuhan karena dia melindungi bayi Musa. Saudara, orang-orang yang pendatang ini sangat cerdas, gigih, IQ-nya di atas rata-rata, dan mereka lebih super daripada penduduk, selalu diperbudak menjadi pekerja-pekerja, dan bangunan-bangunan yang mereka buat itu spektakuler. Sangat hebat, itulah bikinan orang Ibrani, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kemudian saudara merasa orang Mesir ini bahwa ini aset ekonomi, bukan hanya benda-benda yang menjadi aset kekayaan orang Mesir, tapi juga orang-orang itu asetnya. Sehingga tidak dimanusiawikan lagi karena cuma objek yang menjadi kekayaan. Ada benda, gedung, tanah, tapi juga orang-orang diperbudak saja. Jadi cuma sebagai sumber daya manusia. Maka hati-hati dengan SDM, human resources. Lama-lama konsepnya itu bukan orang subjek tapi objek. Cuma sekedar, just something. Cuma kekayaan berupa orang, wujudnya aja orang, tapi itu sumber daya manusia. Selain ada alam sebagai resources, diperbudak menjadi tenaga kerja yang menguntungkan, sehingga dieman-eman, disayang jangan sampai lari. Tapi namanya saja budak, saudara. Mereka kemudian didatangi oleh Tuhan, dan Tuhan punya rencana. Majikan mereka, orang Ibrani, sudah bukan lagi Farao atau Firaun, Raja Mesir, tetapi Tuhan mau mengganti majikan itu dengan dirinya sendiri. Allah mau jadi Tuhan, majikan, pemimpin, dan yang empunya orang Ibrani. Dan orang Ibrani ini tuannya siapa? Majikannya adalah Allah. Itulah peristiwa yang namanya peristiwa tebus, menebus. Kata tebus berarti harus salah satu artinya diganti majikannya, dikeluarkan, dientaskan dari perbudakan, majikannya baru. Nah, yang diberi tanda merah, saudara, itu konsep kalau sudah tertancap dari prinsip. Bukan cuma konsep, ada rumus bayangan. Tetapi konsep itu sudah jadi prinsipnya Allah, yaitu mereka orang Ibrani harus keluar dari perbudakan. Nah, nanti 2 bulan lagi bangsa kita juga akan memperingati bagaimana kita punya sejarah panjang untuk dientaskan dari perbudakan orang asing. Portugal masuk ke sini, Spanyol masuk ke sini, Belanda masuk ke sini, orang Jepang masuk ke sini nanti bulan Agustus, saudara. Ternyata bukan hanya 17 Agustus dimerdekakan itu baru pernyataan, tapi panjang sekali peristiwa untuk mengentaskan itu, lama sekali, saudara. Sampai saya harus angkat topi meskipun tidak punya topi, menaruh hormat kepada Pak Presiden yang sekarang berani sekali. Musuh besarnya adalah Uni Eropa dan negara-negara yang tidak mau cengkeraman kukunya itu lepas. Nikel, ada tembaga, bauksit, ya, sumber-sumber mineral itu dikeruki, dijual murah ke mereka. Setelah jadi barang jadi dijual lagi ke sini dengan harga yang mahal. Sehingga orang sini cuma jadi tukang gali yang mengekspor barang mentah murah. Puluhan tahun gitu, Pak Presiden tidak mau, stop. Tahun ini tahun yang luar biasa. Sehingga musuh besarnya beliau adalah orang Eropa, saudara.
stop boksit, stop tembaga, stop nikel, di stop. Marah mereka saudara. Ya, karena apa? Bangsa ini tidak mau untuk diperbudak menjadi tukang gali terus. Ya, yang hanya mengekspor barang mentah, saudara. Sehingga kemudian dibikin hilirisasi, setengah jadi boksit jadi aluminium, ada harganya baru dijual. Karena sudah puluhan tahun diperbudak. Jangan dikira 17 Agustus itu sudah merdeka, tapi sejarahnya panjang sampai sekarang masih diperjuangkan. Segmen per segmen, sektor per sektor. Allah punya konsep, siapa yang mau jadi kepunyaannya Tuhan, itu dilepas, dientaskan dari majikan lama yang memperbudak. Maka orang Ibrani keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, bangsa Israel itu saudara budak dari Firaun. Allah berkata orang Israel ini harus dibiarkan pergi. Dia berfirman sudah bukan hanya konsep tapi sudah prinsip, sudah pendirian yang tertancap. Biarkan orang Israel pergi dari perbudakan menjadi orang merdeka. Saudara, kita menjadi Kristen ikut Tuhan Yesus itu prinsipnya adalah tebus. Sehingga majikan-majikan lama yang memperbudak dan mengeksploitasi kita dengan kejam, saudara, kita dilepas dengan paksa. Bukan evolusi tapi revolusi. Kalau evolusi secara alamiah maju, tapi alamiah itu evolusi. Tapi Tuhan mengendaki revolusi, jadi dengan paksa, bukan evolusi tapi revolusi. Keluar dari perbudakan. Saya jadi ingat sama seorang bapak, entah pemberian siapa, dia berkata menghubungi saya lalu sering ingin dengar firman, rohnya haus. Terus sama istrinya yang juga sudah tua, saya datang ke rumah, godaannya banyak sekali, ban saya bocor, di jalan diganggu orang. Saya lalu ngerti, oh ini Tuhan punya proyek, makanya hamba Tuhan ini diganggu orang. Itu sudah lama sekali, waktu anak saya masih kecil. Kok begini ya, mau datang ke rumah Bapak ini kok gangguannya banyak. Saya segera mengerti karena ini menabuh genderang peperangan. Tuhan bukakan, oh Bapak ini sedang ditunjuk oleh Tuhan. Kamu harus lepas dari perbudakan. Ya wawancara orang ini haus dengar firman tuh menangis. Terus saya berdoa buat dia menangis. Cerita-cerita lalu mulai terkuak. Dia cerita, Pak, ada pemberian dari eyang kakung ya. Dari kakeknya ada keris disimpan dalam lemari. Setiap tanggal tertentu harus diberi makan dalam tanda petik. Dikeluarkan hati-hati lalu mengucapkan apa saya enggak tahu, terus dicuci air kembang. Lah kembangnya kan beli. Dia pegawai kecil di satu sekolah swasta, gajinya kecil di TU Tata Usaha. Habis cuma untuk beli kembang, dijamas ya. Menjamas keris, dicuci, masukkan lagi di dalam lemari. Kadang lupa, kalau lupa malam-malam bunyi gludak. Itu apa ya? Dikira maling, ternyata lemarinya yang goyang-goyang, kerisnya minta makan. Itu kan berarti bukan lagi itu besi dan kayu, tapi ada isinya. Oh gitu toh Pak, ya. Terus oleh hikmat Roh Kudus dibukakan supaya saya harus sampaikan ke Bapak itu, Pak nyun sewu Bapak diperbudak, ya, jadi budak. Oh ngoten toh, iya betul. Karena kalau tidak memberi makan dia nuntut, seolah-olah kerisnya lebih tinggi dari si Bapak. Yang punya rumah siapa? Kerisnya atau Bapak? Saya, lah iya. Tapi Bapak diperbudak, harus caos, ya. Caos itu menghaturkan. Saudara, itu pekerjaan dari roh jahat. Sehingga kemudian, nah ini, makanya saya kemudian tahu kenapa kalau pergi ke rumah Bapak itu letaknya ada di perempatan jalan. Saya masih ingat, anak saya masih kecil waktu itu.
kami tawarkan, mau ndak dibebaskan, yang bisa membebaskan satu tokoh namanya Tuhan Yesus. Saya mengira itu cuma perkara keris, lalu Tuhan bukakan, ternyata tidak sesederhana itu. Bukan soal keris saja tapi sistem, saudara, sistem. Dia kasih lihat di kamar tamunya, ada papan putih, whiteboard, besar sekali, berapa meter itu, 6 meter kali berapa, ini apa, ada tulisan-tulisan. Dia terangkan setiap tanggal tertentu orang-orang tua kumpul di situ, gelar tikar. Terus ada satu yang disepuhkan, senior menjelaskan mengenai struktur manusia ini jiwanya, ini begini. Lah kesimpulannya apa, saya enggak mau tahu itu. Kesimpulannya adalah bahwa yang disebut terang yang sesungguhnya itu asal mula dari manusia dan dirinya itu adalah pletian, percikan. Dan nanti secara alamiah akan kembali ke situ. Lalu yang luar biasa adalah apa? Yang disebut sebagai sang sinar sejati itu ada dalam diri ini dan dirinya itu sendiri yang adalah Tuhan. Ngeri enggak saudara? Jadi Tuhan itu ya dirinya sendiri. Oh seperti itu. Lah kemudian saya jelaskan, Pak, ini lebih daripada sekedar keris yang memperbudak, ya seluruh sistem termasuk pengajaran seperti itu. Bapak itu sudah mendahului, saya sudah minta maaf ke teman-temannya katanya untuk tidak lagi kumpul. Ya sudah kalau itu dihapus, oke dihapus, pakai spiritus. Karena kalau mau ikut satu juru selamat namanya Tuhan Yesus, itu harus melepas yang namanya sistem pengajaran, karena itu menyangkut hari raya, menyangkut apa yang dipercayai, menyangkut jenis makanan, apa yang dipantang, apa yang harus dimakan, menunya, kemudian orientasi kiblatnya kemana, ya kepada siapa, menyangkut juga hubungan dengan sesama, ya ekonomi, seluruhnya namanya sistem, saudara, kait-mengkait. Jadi Bapak harus mau dilepas dari semua itu, mau katanya. Lah lalu sepakat tiap Kamis saya ke sana membukakan firman. Apa kata firman? Bahwa ada satu pribadi yang mengasihi dia, yang tidak mau kalau Bapak ini diperbudak. Istrinya juga hanya ikut saja saudara. Sampai ke satu tanggal di mana kami sudah sepakati jam 5 pagi ya Pak, saya bawa teman satu dari rumah. Terus datang ke rumah Bapak ini, kerisnya dikeluarkan, sudah kami sepakati. Ada bahan bakar yang dituangkan, kami nyanyi dulu, menyembah dulu, baru kemudian dituangi minyak. Ya, sesudah itu Bapak ini saya suruh mengucapkan potong per potong, hari ini juga dia nirukan. Saya putus hubungan dia tirukan dengan semua roh ini dan mengikut satu juru selamat Tuhan Yesus. Ya, baru kemudian nyalakan korek, dibakar. Aneh saudara, begitu dibakar tuh baunya kayak bedak. Kayunya utuh, dibakar itu utuh. Udah gini aja, sesudah dibakar apinya mati kami bawa. Itu ada 2 bilah. Masukkan tas kresek kami bawa, dah Bapak tenang aja. Ini sudah lepas, sudah ada yang namanya akta perjanjian diputus yang lama, dibebaskan dari majikan lama, ikut majikan baru Tuhan Yesus. Saya boncengan ke Bengawan Solo sama teman, kemudian dalam nama Tuhan Yesus, keris yang kayunya masih utuh meskipun dibakar itu kami buang ke Bengawan Solo. Saya pulang bilang ke istri, kami berdoa supaya jangan sampai balas dendam itu masuk ke keluarga kami. Kan butuh benteng juga saudara, ya itu. Bapak ini sesudah pelepasan, doa pelepasan, kami menawarkan baptis. Karena kalau sudah lepas dari majikan lama, ikut majikan baru namanya Tuhan Yesus, harus ada tanda resmi. Ya, SK, semacam SK, itulah baptis. Harus ada 3 meterai darah Tuhan Yesus, harus ada pada dia, ya. Ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus. Dia mau saudara, singkat kata dia dibaptis di satu gereja. Kemudian saya pilih yang ini karena Tuhan tuntun ini. Baik,
Sampai kemudian kalau saya sama istri boncengan naik sepeda motor ketemu bapak itu 5:30 sore, 2 kilometer dia tempuh jalan kaki, ibadah rajin saudara, sampai dipanggil Tuhan, yang suami dulu baru kemudian istrinya, pegang teguh iman, sesudah apa? Pergi dari perbudakan. Ternyata bukan hanya perbudakan keris, tapi seluruh sistem pengajaran yang mana itu bukan Tuhan. Karena Tuhan ada di sini dan Tuhan adalah aku, kan kacau. Tuhan kok aku ya saudara. Kalau kita tidak seperti dilepas. Inilah cerita itu saudara, bagaimana orang Ibrani, anak-anak Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan berkata mereka harus pergi dari Firaun, dari tempat namanya Goshen itu, majikannya baru, dan kemudian mengikat perjanjian baru, ada meterainya. Mereka dibaptis di Tebrau, ada air yang disibakkan itu, lalu orang Israel lewat di tengah-tengahnya yang disebut baptizau, diselubungi air namanya baptisau saudara, sebagai tanda meterai ya. Nah, perbudakan bukan hanya hal-hal mistis, bukan hanya hal-hal magis, tetapi orang yang punya pekerjaan yang mana iblis memperbudak dari segi kinerja ya, yang berasal dari si jahat, bertahun-tahun mau lepas dari situ, itu juga perbudakan. Ada seorang yang bingung konsultasi, gimana ya Pak, ini kalau saya lepas, saya makan apa? Hasilnya gede Pak, uangnya lumayan, tapi harus korupsi. Bahasa Jawanya nek orang ngedan ora kumanan, harus ngedan. Itu loh bikin ampiang. Istilahnya ampiang itu kerikil batu campuri aspal, aspalnya dikelongi saudara ya, dikorupsi. Beli besi ya, besinya dikurangi, nanti dibagi. Gitu cara kerjanya. Sampai kemudian dia dengar pendeta bikin joke ya. Seorang pendeta yang lucu, bukan galak tapi memang Tuhan bikin orang bertobat, tapi pendeta ini melalui joke, jadi lucu banget. Jadi dia bikin, nah itu bapak itu bertobat karena dengar pendeta lucu ini, orangnya sederhana. Ya, Pak, Bu, dengar enggak? Ada perlombaan, semua ingin dengar. Perlombaan apa? Bikin jalan tol ke surga sama ke neraka. Ya. Ayo perlombaan, start mulai. Ternyata yang jadi cepat itu yang menuju ke neraka, jalan tolnya cepat jadi, yang ke surga enggak jadi. Tahu enggak Bapak Ibu katanya, kenapa yang ke surga cepat jadi? Iya karena yang neraka cepat jadi, karena yang sudah nyemplung sana ada anemernya, ada insinyurnya, ada yang tukang seroknya, ada yang nyetir setum, itu ada di sana semua, maka cepat jadi. Gitu ya, itu cuma joke saudara, guyonan. Tapi lalu dia pikir, ini saya masuk neraka gimana ya? Dilepas. Ada seseorang itu di luar kota begitu saudara, dilepas, gajinya kecil, tapi dia dilepaskan dari perbudakan. Tidak ada kerisnya, tidak ada geludak-geludak dalam lemari, tidak ada. Tapi Firaunnya itu penguasa Mesirnya berupa, yaitu saudara seluruh sistem kerja, itulah Firaun. Bukan cuma insinyurnya, pemborongnya, ya pengadaan barang, bukan, seluruh sistem, ya orang, ya cara kerjanya, iblis semua. Gerindak saudara, masuk neraka, maka Tuhan sayang sama dia, kamu tempatmu bukan di situ. Ya. Maka ada joke lelucon tadi bisa bikin bertobat. Terus halaman berikut. Ciri roh dunia mencengkeram, memperbudak. Ya bisa pekerjaan lama, jual narkoba atau apa saudara, yang mana orang harus keluar dari situ tapi tidak mau, si setan itu juragannya. Wah kamu aset ya, mau keluar. Wah tidak boleh, pegangi saudara. Memperbudak, mencengkeram. Itulah sebabnya saya salut sama Pak Presiden ini yang perang soal nikel, tembaga, boksit. Ya. Jangan mengekspor barang mentah, tahun ini di stop. Marah saudara yang sana. Karena tidak mau Indonesia ini
diperbudak jadi tukang gali terus, mineral-mineral ada emasnya. Ya, kita enggak tahu apa-apa, barang bongkahan diekspor mentah. Mau keluar dari perbudakan. Rela enggak? Oh enggak rela. Ya saudara lihat penguasa-penguasa mereka pidatonya itu ibu yang rambutnya rapi itu kan marah-marah meskipun senyum. Ya, kita tahu bahwa mereka itu yang maksud Indonesia sudah bikin hilirisasi, jangan biarkan. Ya. Karena klepek-klepek, saudara. Ada macam-macam hal yang memperbudak, ada macam-macam ya saudara yang disebut habit, kebiasaan. Kalau enggak minum enggak lega, ya kalau diminum air sehat. Tapi kalau alkohol gimana? Itu juga memperbudak. Alkohol terus. Katanya enggak mabuk, kok saya enggak mabuk, tapi terus. Obat-obatan juga begitu. Terus lagi halaman berikut. Keluaran 9 ayat 13, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi. Bukan siang loh saudara, bangun pagi, ini ada harganya. Tuhan Yesus bangunnya apa? Siang apa sore? Pagi. Pagi itu ada kuasanya, maka kita berjuang kebaktiannya pagi. Ya, ada kuasa. Maka jangan suka ngepluk saudara bangun siang. Bukan firman Tuhan. Bangunlah pagi-pagi, berdirilah menantikan Firaun, katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Bapak yang sudah dipanggil Tuhan sama istrinya tadi yang kerisnya geludak-geludak saudara, itu kami jelaskan kenapa Bapak lepas dari itu. Tuhan punya maksud, bukan terus seneng-seneng bebas, untuk beribadah pada Tuhan, mengabdi, menyukakan hati Tuhan, dharma baktinya diberikan kepada Tuhan. Nah kalau dalam falsafah Jawa, kalau saudara lihat Facebook saya dipenuhi dengan sastra Jawa, saya sering menulis, orang-orang sering mengurangi hal yang berbahaya, hal yang aslinya 5, kita diberi tangan jari 5, yang kanan ya 5, kakinya kanan juga 5 jari sana, berarti kan patokan 5 itu. Ada 5 patokan yang Tuhan berikan menjadi satu paugeman dalam bahasa Jawa. Tapi orang seringkali dibutakan, disensor oleh iblis jadi 3. Yang namanya rasa cipta karsa. Rasa cipta karsa, rasa itu kesensitivitas. Karsa ya inisiatif, mau ini mau itu, cipta segala macam hal yang namanya kreativitas. Padahal aslinya 5. Ini cuma mimpi saja kalau rasa cipta karsa dalam falsafat Jawa, karena ada yang 2, karya dan dharma, jadi 5. Saudara, iblis seringkali memotong itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Pergi buat apa? Lalu sesudah bebas ada sesuatu yang harus diperbuat, buat apa? Supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak ini sebelum dibaptis juga kami jelaskan Pak, beribadah kepada Tuhan, hidup Bapak buat Tuhan. Apa yang Bapak punya itu yang diberikan kepada Tuhan. Tuhan tidak minta yang tidak punya. Ya. Engkau punya gaji sedikit, tidak apa-apa. Yang sanggup engkau berikan, kau berikan. Punya hati, berikan pada Tuhan. Hafal satu nyanyian, berikan pada Tuhan. Engkau punya istri, kalau Tuhan bilang istrimu melayani Tuhan, boleh enggak? Berikan kepada Tuhan. Atau sebaliknya, kalau ndekku sendiri, oh salah, punyaanku sendiri salah. Ya, buat apa dimerdekakan dari perbudakan? Untuk beribadah kepadaku. Hidupnya diserahkan semua untuk Tuhan. Hal yang paling dalam yaitu hatinya diberikan kepada Tuhan. Dia taat. Saudara dalam Alkitab diulang 7 kali. Bilangan apa ini? Bilangan 7, bilangan anugerah, bilangan kasih, bilangan kemurahan. Biarkanlah umatku pergi, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. 1, 2, 3, 4, 5, 7 kali saudara. Itu anugerah, satu pembebasan. Kita juga berdoa untuk negeri ini supaya perjuangan Bapak Presiden nyambung sama kita. Karena menyambut anugerah, supaya jangan diperbudak orang asing terus ya.
termasuk itu ibunya yang rambutnya rapi itu, ngeri ya musuhnya Indonesia. Terus lagi, perhatikan pola roh penjajah. Pasal 14 ayat 8, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun. Loh, enggak mau tuh aset ekonomi, bukan someone, tapi something, bukan seseorang, tapi ini adalah aset, cuma sesuatu, cuma objek. Jadi derajatnya anjlok saudara, bukan manusia punya perasaan, punya harga diri, martabat, tapi cuma sumber daya manusia, human resources, alat, perkakas untuk memperkaya. Maka eman-eman, jangan lari. Nah iblis itu juga begitu, Firaun juga begitu. Maka siapa yang memperbudak kita, tidak rela kalau kita itu kemudian merdeka, dientaskan. Apapun itu, ya. Raja Mesir itu keras hati, ia mengejar orang Israel. Sejarahnya kemudian ada banyak orang meragukan kitab suci, tapi kitab suci adalah kebenaran. Sudah ditemukan roda keretanya dari emas, ada di dasar laut yang diseberangi orang Israel. Ketemu saudara, Ron Wyatt ya dan kawan-kawan dan tim yang lain-lain menemukan itu kereta yang dikendarai Firaun dan tentaranya untuk mengejar, tapi Tuhan hukum ditenggelamkan itu. Orang Israel apa? Taat, berjalan lurus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Tangan Musa yang menaik, Allah turun tangan karena tangan Musa naik. Ya, terus lagi kita juga tidak akan dilepas oleh si jahat, tapi Tuhan menolong kita kalau kita taat. Bandingkan dengan Daud saudara, Daud juga begitu, Siklak. Daud itu larinya ke Siklak. Kemudian saudara ikut satu majikan. Mari, Siklaknya mana? Siklak ya. Maka pada hari itu Akis memberikan Siklak kepadanya. Orang Israel diberi apa? Diberi tanah Gosen. Kalau Daud diberi Siklak. Siklak statusnya sama dengan Gosen. Tanahnya subur ya, wah statusnya bisa makan daging dalam periuk, beri semangka segar. Itu kan yang namanya untuk membius orang Israel begitu saudara. Ketika dituntun keluar dari Mesir mereka, wah di jalan ini susah payah, tidak ada semangka, tidak ada daging dalam periuk. Pemberian meskipun mereka penjajah tapi makan enak di tanah Gosen sehingga tidak mau merdeka. Itu yang dituliskan dalam Alkitab. Mereka masih terpancang kepada semangka segar, daging-daging dalam periuk pemberian penjajah. Saudara, Allah juga memperingatkan kita apa yang menjajah kita, siapa yang menjajah kita sehingga tidak bisa ikut Tuhan Yesus dengan bebas. Ada sesuatu yang membius, yang membuat kerasan sebagai budak. Akis mempercaya Daud sebab pikirnya tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel, bangsanya ia akan menjadi hambaku sampai selama-lamanya. Itu saudara peringatan kitab suci mengenai jangan kau ikut Tuhan, tapi hambaku selama-lamanya, hamba orang. Ya, hamba orang, hamba sistem, hamba apalagi ideologi politik yang jadi tuan, hamba agama. Agama itu bukan Tuhan saudara, tapi ada banyak orang, kenapa kamu lakukan dengan rajin? Karena taat kepada agama. Tuhanmu siapa? Ya agama. Lah keliru tuh saudara, itu Farisi dengan teliti. Sehingga tidak kenal Tuhan karena Tuhannya ya seluruh sistem itu saudara. Tata caranya, kebiasaan, habitnya, hari rayanya, hiasan-hiasannya, itu jadi agama yang lalu menjadi satu perbudakan tapi tidak kenal Tuhan. Ngeri enggak saudara? Dan banyak orang mengira saya kan sudah ikut Tuhan. Tidak, kalau itu yang diikuti cuma sistem saja. Cuma seperangkat dari struktur ya, habit atau kebiasaan tradisi-tradisi. Oh kalau Natal saya harus pasang pohon, teliti sekali, tanggal sekian harus begini, harus ada telurnya. Ya, oh kalau persembahan dimasukkan amplop. Lalu kalau cuma batas itu, maka kemudian hanya agama kalau tidak kenal kepada Tuhan yang sesungguhnya. Hambaku selama-lamanya, ya kata dari Akis.
dibius dengan siklak. Saudara, apa yang membius kita sehingga tidak bisa ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Yang menghalangi kita ke surga apa? Karena setan tidak rela kalau kita lepas dari itu. Bahkan orang yang sport minded, workout minded, maka kegiatannya itu kalau tidak terkontrol juga tidak hanya untuk kesehatan tapi menjadi Tuhan buat dia. Jam sekian harus narik ini, ya harus sekian, harus push up, ya. Jam sekian hari apa, lari pagi. Berat badan tidak pernah absen ditimbang, sudah langsing belum, ototnya di depan kaca diukur. Terus begitu kemudian jadi nempel di sini namanya obsesi, sesuatu tema yang nempel. Kalau sudah keranjingan, saudara, bahaya menjadi budak dari olahraga. Ya, entah basket, entah apa, saudara. Ya, ideologi politik, orang ketagihan semua serba politik. Ini partai-partai, ini pengikutnya sekian, ini sistemnya gini, saingannya gini. Lalu kalau itu gambar-gambarnya di kamar itu tokoh-tokoh politik sama semua ajarannya. Tapi firman Tuhan tidak ngerti apa itu. Ya, murid Tuhan Yesus sebutkan, tidak ngerti. Murid Tuhan Yesus siapa? Ya, berapa? Tidak ngerti. Tapi politik ngerti. Ke gereja. Saudara, itu bisa jadi satu sistem Firaun yang memperhamba orang. Hobi bisa menjadi Firaun. Maka kita perlu bertelut, Tuhan lepaskan saya dari perbudakan ini. Engkau entaskan, namanya apa? Ditebus. Meskipun itu sejarahnya panjang dan saudara harus melalui proses panjang. Tidak hanya sekali jadi. Ada seorang bapak naik becak diantar ke istrinya, diantar oleh istrinya, terus menemui kami tim beberapa. Waktu itu kami masih ibadah di Geria Laksana sana, saudara, di ruang bawah, diantar pakai becak. Ada apa? Nah, ini mohon doa pelepasan, kami nyanyi nyembah ya, terus itu. Tapi sejarahnya sudah panjang, jangan dicari, nama rahasia ya, karena sudah ada beberapa. Nyanyi nyembah itu dia kayak wah ya, seperti cacing kepanasan gitu. Sampai kemudian terus tidur lama, kami nunggui, kasih minum, enggak bisa minum, terus sadar, loh kok saya di sini? Ada apa tadi? Istrinya bilang tadi doa pelepasan. Udah harus rajin ibadah. Terima Tuhan Yesus, sudah baptis sudah. Tapi enggak tekun cari Tuhan, ya. Pulang, ya sudah enggak ibadah. Balik lagi ke dunianya lama, karena Firaun itu sifatnya apa? Eman-eman, kalau kehilangan orang ya kumat lagi, saudara. Karena langganannya bukan tiap minggu aku mau ibadah ya dengan Tuhan, enggak, tapi agendanya ke sana, ke makam kuno yang sudah lumutan ya, lalu minta berkat di sana, ngelakoni di mana jarinya apa-apa, bersila, ngucapkan ini, tengah malam bisik-bisik. Ya sudah balik lagi, sukar, saudara. Bahkan kemudian gila-gilaan, istrinya ditegakkan nikah sama genduknya, pembantunya. Aduh, ngeri tambah parah. Jadi doa pelepasan tidak hanya satu kali, kalau orangnya sendiri tidak tekun, tidak bisa. Orang Israel ini, saudara, taat. Dia jalan mengikuti pimpinan Tuhan. Bukan hanya Firaun yang dipukul oleh Allah, tetapi Israelnya sendiri juga harus taat, ayo ikut Tuhan. Terus halaman berikut. Goshen dan Siklak jadi umpan, umat Tuhan wajib waspada. Goshen subur, ada semangka segar, ada daging-daging dalam periuk, kenyang, enak, tapi budak. Siklak juga membius, kerasan di situ, tapi tidak bisa ikut Tuhan, saudara, diperbudak. Nah, ini orang Kristen juga harus waspada, apa yang bikin nyaman, sehingga tidak mau tinggalkan dosa, tidak mau tinggalkan majikan lama, tidak mau pisah sama teman-temannya yang rusak, yang omongannya, yang rancangan-rancangan agendanya hancur-hancuran. Saudara tidak mau lepas dari lingkungan itu. Ya, ada hal-hal yang saudara anggap enak, ngeri itu, saudara. Terus lagi, waspada.
Hak Tuhan menempatkan umat di posisi yang terjepit. Ketika dia menebus, itu bukan langsung enak, tapi dimasukkan ke dalam area dan rute yang rumit. Padang gurun. Ya. Keluaran 14 ayat 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jadi dikejar. Mana itu? Mana itu? Kami dulu di Solo pelayanan rutin di LP penjara. Satu tim, istri saya mesti ikut. Saya senang ada satu orang yang rajin pimpin pujian. Wah, semangat sekali sampai gobios ya keringatnya. Terus lain kali ke situ lagi, mana itu? Udah enggak ada Pak. Loh enggak ada kenapa? Sudah bebas. Oh puji Tuhan. Lah kok 3 bulan saya ke situ lagi. Loh balik, loh kok kamu lagi? Iya Pak, kena lagi. Lah ya. Sudah bebas kena lagi narkoba, badannya kurus, mimpin pujian, kumat. Kenapa kumat saya tanya? Ya ketemu teman-teman lama lagi lah itu loh saudara. Firaun tidak rela dikejar. Orang Kristen juga ninggalkan dosa, ninggalkan komunitasnya yang cekuk minum cekuk ya. Tapi ketemu lagi. Meskipun sudah dirawat dokter, diberi pengganti ya. Tapi kumat lagi, sangat ketakutan berseru-seru kepada Tuhan. Tapi depannya gimana kalau mau lari? Laut, depan air, belakang musuh. Ya kan kejepit, maju kena, mundur kena, mau kemana? Tuhan seringkali menempatkan saudara-saudara dan kita semua dalam posisi kejepit atas izin Tuhan. Supaya apa? Berseru-seru kepada Tuhan karena itu bukan pelarian milik kita. Bukan kita yang super berprestasi. Loh aku keluar dari dosa, bertobat adalah prestasiku. Oh tidak, bertobat itu juga karunia. Kita minta lari dari dosa tapi depannya ada bahaya. Belakang dikejar, mengejar depannya ada juga bahaya. Saudara kejepit, berseru-seru kepada Tuhan. Apa tadi tujuannya? Dibebaskan dari perbudakan supaya beribadah kepadaku. Kapan mulainya? Berseru-seru kepada Tuhan. Waktu pelepasan, waktu tebus, terus lagi. Penggodaan masa lalu menyeruak di masa krisis. Mereka berkata kepada Musa, apa karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami mati di padang gurun. Jadi artinya dulu kan enak, jadi orang jajahan enak. Lah ini dibawa ke sini malah rumit, bertobat ikut Tuhan Yesus kok malah susah. Kamu tuh bawa kami mau mati atau gimana? Gitu loh saudara, berontak. Ikut Tuhan kok enggak enak. Kamu bawa kami itu di padang gurun, memangnya enggak ada kuburan atau di Mesir. Kan lebih baik balik di Mesir meskipun jadi budak. Itu saudara, Musa sedih sekali. Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir, ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami, biar kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Jadi ingin kembali ke hidup lama. Awas, itu penggodaan. Penggodaan untuk orang Kristen, dulu enak ya, nyolong-nyolong, berbuat dosa, tapi kan bisa makan, bergengsi ya, temannya banyak, duitnya ada. Sekarang gimana susah ikut Tuhan, kangen sama bau-bau amis yang dulu saudara. Itulah ayat 11, terus lagi. Nah lihat rutenya itu bukan langsung ke tanah Kanaan, tetapi dari kiri itu, dari sebelah barat itu ke bawah, bawah berarti ke arah selatan. Kok enggak langsung ke sana ya, ke bawah berarti ke selatan, naik lagi ke utara, terus baru ke kanan yaitu ke arah timur, masuk ke tanah perjanjian. Kenapa kok diputar-putar begitu? Ya ketentuan Tuhan supaya mereka sukar kembali lagi. Sehingga kalau saudara menoleh dulu kayak apa? Saya mau ngintip aja kok Tuhan enggak balik ke hidup lama. Rumahnya yang dulu saya pakai edan-edanan sama teman mana itu. Oh sudah remuk ya. Oh sudah jadi lapangan. Mana teman-teman yang dulu? Oh sudah kena stroke ya. Yang satu meninggal kejet-kejet. Wah ngeri ya. Hidup lamanya ditengok lagi. Kok ngeri ya. Enggak bisa lagi balik ke sana. Sudah ditutup. Tuhan tunjukkan.
Hidup lama yang katanya enak, tetapi sesudah saudara merasakan dan mencicipi dan dengan kasih karunia Tuhan menghidupi engkau, tetapi kita harus berjuang, saudara, maka Tuhan tutup jalan itu dengan diputar-putar. Liku-liku perjalanan orang percaya. Terus berikut. Ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Tadi apa? Ke selatan baru ke utara. Diputar-putar, saudara. Kok enggak simple gitu? Itulah rutenya Tuhan untuk saudara dan saya. Kok liku-liku ya jalannya ikut Tuhan? Memang itulah, tidak gampang. Terus lagi, perlindungan rangkap dua, dari ancaman musuh, tetapi juga dari hati yang setia, yang internal juga yang eksternal. Kalau maju ada air, tapi kalau di belakang dikejar musuh, kejepit. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan, ayo ikut saya ke depan. Tapi karena dikejar oleh musuh, malaikat Allah pindah ke belakang. Apa itu? Perlindungan. Di depan dia memimpin, tapi di belakang dia melindungi. Itulah pekerjaan Tuhan, saudara. Bahkan ketika kita sudah frustrasi, umat itu frustrasi, ada firman, akulah yang berperang bagi engkau akan diam saja. Ada titik di mana kita tidak bisa apa-apa. Orang Jawa bilang, depro Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Lalu Tuhan berkata, bangunlah aku yang berbuat untuk engkau. Itulah Allah yang mengasihi kita, amin saudara. Terus berikut, taat maju, meskipun apa? Harus mengalami krisis. Terus berikut, rancangan Allah belakang kita akan ditenggelamkan, jangan coba balik-balik. Ya, Bapak tadi saya tanya, enggak kepingin tagih toh Pak, balik ke rekan-rekan lama, sistem lama yang di papan tulis putih. Dan enggak kepingin. Kenapa Pak? Karena yang mengasihi saya bisa bawa ke surga cuma Tuhan Yesus. Bukan sistem yang lama, bukan keris saya. Bapak itu bisa bilang, amin Pak. Ya, saudara juga punya yang namanya masa lalu, yang menjepit, yang tidak rela engkau pergi, ya. Tapi Tuhan tarik engkau ke depan, ya. Tuhan punya rencana apa? Masa lalu dengan segala macam dosa dan perbudakan itu Tuhan tenggelamkan. Maka tentara Mesir ditenggelamkan, dicampakkan. Berbaliklah segala air itu menutupi kereta, mereka mau kejar tidak bisa. Begitu juga rencana Allah untuk saudara-saudara dan saya. Masa lalu kita yang tidak baik biar dikubur sama Tuhan. Jangan inginkan lagi. Terus lagi, pernyataan tabu, Pengkhotbah pasal 7 ayat 10 dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Tidak usah pelihara gambar-gambar yang dipasang di belakang truk itu loh. Ada gambar bapak dadah-dadah, piye kabari enak zamanku toh, ya. Suruh balik zamanku, ya. Bensin harganya seberapa? Oh enggak bisa saudara, ya. Tuhan ingin apa? Maju. Lah susah Tuhan, maju Tuhan bilang. Ini bilang apa? Zaman dulu lebih baik, oh jangan bilang gitu. Karena bukan berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Bahkan tabu, saru, ya. Maju terus sama Tuhan, amin saudara. Ya, haleluya, haleluya. Mari tutup mata, mengucap syukur. Sudah sejauh ini ya saudara kita dituntun. Bapa, sudah sejauh ini Engkau Roh Kudus menuntun kami. Dengan liku-liku yang tidak mudah, kami ucap syukur. Kami ucap syukur. Engkau berhak mengubur ya Bapa. Segala sesuatu yang tidak baik di masa lalu dikubur bersama dengan baptisan ketika kami ditenggelamkan dan membangkitkan hidup yang baru ke depan bersama Engkau. Seperti orang Israel meninggalkan Gosen ya Bapa, begitu juga kami ikut Engkau, ikut Engkau, ikut Engkau meskipun tidak sebentar. Kudus, kudus Tuhan, Allah perkasa, kudus Engkau Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu.
Allah semesta, gunung tunduk menyembahmu, sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan, Allah semesta, surga bumi meninggikan, Kau Allah yang bertata dan mulia. Samudra pun bersorak memuji. Semua yang bernafas, Semua yang bernafas mengagungkan nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan, Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu, sorakan haleluya, haleluya. kudus, kudus, Suci, suci Tuhan, sama-sama. Allah semesta, surga bumi meninggikan, Kau Allah yang bertata dan mulia. Bapa, Engkau dahsyat. Kami tidak mau berhenti, tidak mau menyimpang dari jalan-Mu di mana kami Engkau tuntun dengan kasih setia. Sebagaimana Engkau menuntun Israel bersama dengan Yosua masuk ke tanah perjanjian, begitu juga jemaat ini Tuhan, jangan ada yang terhilang. Deretan di sebelah kiri hamba-Mu, deretan di sebelah kanan hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani di atas stage, semuanya beserta dengan keluarga yang percaya kepada Engkau. Bahkan akan ada jiwa-jiwa pribadi-pribadi yang ditambahkan dan mengikut Engkau bersama-sama dengan kami dalam iring-iringan masuk ke tanah perjanjian yang kekal. Haleluya, haleluya. Bapak izinkan jemaat-Mu mempersembahkan ucapan syukur dan bisa dipakai untuk mendukung pekerjaan dalam pelayanan dalam gereja ini. Begitu juga pengumpulan persembahan Natal Engkau kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Samudra pun bersorak memuji-Mu. Semua yang bernafas mengagungkan nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan, Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu, sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan, Allah semesta, surga bumi meninggikan, Kau Allah yang bertata dan mulia. Kudus, kudus Tuhan, Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu, sorakan haleluya, haleluya. Bapa, kami menaikkan tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Dan Engkau yang menuntun jemaat ini Tuhan, tidak ada seorang pun yang terlewat. Engkau mencurahkan ya Bapa berkat penyertaan di setiap perjalanan dari jemaat-Mu. Susah ataupun senang Engkau beserta dengan mereka, pegang tangan mereka. Dan dicurahkanlah berkat
dari Juru Selamat yang hidup Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan, penghiburan, kekuatan yang berasal dari Roh Kudus yang membuat kami sentosa. Pada pagi hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Kasih salam kiri kanan sebelum pulang. Kuasa Tuhan lebih besar.